Dua negara kecil dengan dua wajah yang sangat berbeda. Yang satu dijuluki sebagai negara paling bahagia di dunia. Satunya lagi dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Inilah kisah kontras antara Bhutan dan Eritrea. Di dunia modern yang serba terhubung, sebagian besar negara berlomba-lomba menampilkan citra positif di panggung internasional. Namun, ada negara yang menonjol bukan karena keterbukaannya, melainkan karena keunikannya. Bhutan, misalnya, dikenal sebagai negeri naga guntur dengan konsep gross national happiness yang mendahulukan keseimbangan hidup, spiritualitas, dan harmoni dengan alam di atas segalanya. Sebaliknya, Eritrea, sebuah negara kecil di tanduk Afrika, sering dijuluki sebagai Korea Utaranya, Afrika. Julukan ini melekat karena keterbatasan akses informasi dan kebebasan warganya yang sangat ketat. Perbandingan ini sangat menarik karena keduanya adalah negara kecil, namun memilih jalan yang berseberangan dalam membangun bangsa. Yang satu memprioritaskan kebahagiaan rakyat sebagai tujuan utama, sementara yang lain terjebak dalam sistem otoriter yang membatasi warganya. Mari kita mulai perjalanan kita ke Bhutan, sebuah negeri mungil di Himalaya yang diapit oleh dua raksasa Asia, yakni India dan Tiongkok. Dengan populasi kurang dari 1 juta jiwa, Bhutan menjadikan ajaran Buddha sebagai fondasi utama kehidupan sosial dan politiknya. Di sini, kebahagiaan bukanlah sekadar perasaan subjektif, melainkan sebuah ukuran konkret pembangunan negara. Mereka menyebutnya growth national happiness atau kebahagiaan nasional bruto. Bukan kekayaan materi, bukan kemajuan teknologi, tapi harmoni dengan alam, pelestarian tradisi, dan kedalaman spiritualitas. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan gaya hidup sederhana menjadi pilar utama negeri ini. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke Eritrea, sebuah negara kecil di Afrika Timur yang lahir dari perjuangan panjang melawan Ethiopia. Namun, ironisnya, sejak meraih kemerdekaan, rakyatnya justru merasa terjebak dalam cengkraman sistem otoriter yang keras. Berbeda jauh dengan Bhutan. Eritrea yang berpenduduk sekitar 3,7 juta jiwa ini merdeka pada tahun 1993. Namun, sejak saat itu, negara ini dikenal sebagai salah satu rezim paling represif di dunia. Tidak pernah ada pemilu nasional, tidak ada kebebasan pers, wajib militer bisa berlangsung seumur hidup, mendorong banyak warganya untuk melarikan diri dari tanah kelahiran mereka. Bhutan memilih kebahagiaan. Eritrea terjebak dalam pengekangan. Satu negara membatasi modernitas demi menjaga budayanya. Yang lain membatasi rakyatnya demi mempertahankan kekuasaan. Perbedaan keduanya bukanlah soal luas wilayah atau kekayaan alam, tetapi pada nilai-nilai yang mereka anut dan pilihan politik yang mereka jalankan. Mari kita dalami lebih jauh kisah Bhutan, negeri kecil di atas awan. Terletak di jantung pegunungan Himalaya, Bhutan adalah permata tersembunyi. Meskipun populasinya kecil, Bhutan berhasil memposisikan dirinya sebagai negara yang paling unik di dunia. Agama Buddha bukan hanya keyakinan spiritual, tetapi juga menjadi napas kehidupan sosial, budaya, dan bahkan politik. Tidak seperti negara lain yang terobsesi dengan produk domestik bruto atau PDB. Bhutan memilih jalannya sendiri dengan memperkenalkan konsep revolusioner gross national happiness. Konsep ini berdiri di atas 4 pilar utama, yaitu: pertama, pelestarian lingkungan, yang menjadikan Bhutan sebagai satu-satunya negara karbon negatif di dunia, dengan lebih dari 70% wilayahnya tertutup hutan. Kedua, pelestarian budaya, di mana setiap aspek kehidupan masyarakat dijaga agar tetap selaras dengan tradisi dan identitas nasional. Ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan transparansi, moralitas, dan kesejahteraan publik. Dan keempat, kesejahteraan sosial dan spiritual, yang menempatkan kebahagiaan batin setara dengan kebutuhan materi. Dengan konsep ini, Bhutan mengirimkan pesan kuat kepada dunia. Pembangunan bukan hanya tentang angka, tapi
tentang kualitas hidup dan kebahagiaan sejati rakyatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Bhutan menikmati berbagai fasilitas publik yang menunjukkan keberpihakan negara. Pendidikan dan kesehatan disediakan secara gratis, memastikan semua warga negara memiliki akses yang setara. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi dilakukan dengan sangat hati-hati. Dengan prinsip utama, jangan sampai pembangunan modern merusak keseimbangan alam. Bhutan juga sangat selektif terhadap pengaruh luar. Bayangkan, televisi dan internet baru diperkenalkan secara resmi pada akhir tahun 90-an. Ini menunjukkan betapa pemerintah berusaha keras memastikan globalisasi tidak menggerus identitas dan harmoni sosial yang telah terbangun. Citra Bhutan di mata dunia begitu istimewa. Wisatawan datang bukan hanya untuk pesona Himalaya, tetapi untuk merasakan atmosfer kehidupan yang damai, spiritual, dan penuh kebahagiaan sederhana. Bhutan telah membuktikan bahwa negara kecil tidak harus mengikuti arus global secara membabi buta. Dengan filosofi berbahagia dengan cara sederhana, Bhutan mengajarkan kepada dunia bahwa ukuran keberhasilan sebuah bangsa bisa berbeda, bukan dari kekayaannya, melainkan dari ketenangan jiwa dan kelestarian alam yang diwariskan. Sekarang, mari kita bergeser ke sisi lain dunia, ke Eritrea. Negara kecil di pesisir Laut Merah ini sering dijuluki sebagai salah satu negara paling tertutup dan misterius di zaman modern. Terletak strategis dan memiliki potensi sumber daya, Eritrea justru lebih dikenal karena isolasi politik dan sosialnya. Eritrea meraih kemerdekaan dari Ethiopia pada tahun 1993 setelah perang panjang selama 3 dekade. Namun, euforia kemerdekaan itu tak berujung pada demokrasi. Presiden Isaias Afwerki yang memimpin sejak kemerdekaan masih berkuasa hingga hari ini tanpa pernah mengadakan pemilu yang terbuka. Konstitusi yang dirancang pada tahun 1997 tidak pernah diimplementasikan sepenuhnya. Sistem pemerintahan Eritrea sering digambarkan sebagai otoriter. Tidak ada oposisi politik yang diizinkan, kebebasan pers hampir tidak ada, dan ruang gerak masyarakat sipil sangat dibatasi. Inilah yang membuatnya dijuluki Korea Utaranya Afrika. Kehidupan di Eritrea penuh tantangan. Program wajib militer, yang awalnya hanya 18 bulan, dalam praktiknya bisa menjadi penugasan tanpa batas waktu. Banyak anak muda terjebak dalam dinas militer yang panjang, mendorong eksodus besar-besaran ke luar negeri, mempertaruhkan nyawa demi mencari kebebasan. Ekonomi Eritrea juga sangat rapuh. Meskipun memiliki potensi tambang dan perikanan, aksesnya ke perdagangan global dibatasi oleh sanksi internasional dan kebijakan pemerintah yang isolasionis. Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan memang tersedia, tetapi kualitasnya seringkali tertinggal jauh. Eritrea jarang sekali membuka diri. Media asing hampir mustahil mendapatkan akses, sementara warganya sendiri sangat sulit untuk bepergian ke luar negeri. Akses internet hanya dinikmati oleh sekitar 1% populasi dan merupakan salah satu yang terendah di dunia. Konflik dengan negara tetangga, terutama Ethiopia, semakin memperburuk citra Eritrea. Meskipun perjanjian damai pada tahun 2018 sempat membawa harapan, perubahan internal di Eritrea tetap minim. Di mata dunia, Eritrea menjadi simbol negara yang gagal merangkul globalisasi dan demokrasi. Berbagai laporan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis terus bermunculan, mulai dari pengekangan kebebasan berpendapat hingga kerja paksa. Akibatnya, banyak warga Eritrea memilih untuk menjadi pengungsi di Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara tetangga. Membandingkan Bhutan dan Eritrea, seperti melihat dua wajah dunia yang sangat kontras. Bhutan memilih isolasi demi menjaga harmoni budaya, namun tetap membuka ruang bagi kebahagiaan warganya. Sebaliknya, Eritrea menutup diri dengan alasan politik dan keamanan, yang justru menciptakan penderitaan dan eksodus massal. Dari sini, kita bisa belajar bahwa keterbukaan sebuah negara bukan hanya soal globalisasi, melainkan tentang bagaimana negara mengelola hubungan antara pemerintah, rakyat, dan dunia luar. Bhutan memilih jalan spiritualitas, sementara Eritrea memilih jalan kontrol absolut. Kisah Bhutan dan Eritrea adalah cermin bagi kita semua, sebuah pengingat bahwa sebuah bangsa bisa memilih untuk hidup dalam kebahagiaan atau terjebak dalam penderitaan. Pertanyaannya adalah,
Jika negara sekecil Bhutan bisa memilih jalan kedamaian dan kesejahteraan, jalan mana yang seharusnya dipilih oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Gubris TV, serta bagikan video ini. Jika menurut Anda bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.